Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. We are from group 3. We will explain about learning style in infancy, toddlerhood, preschool period, kindergarten, and 1st through 6th grade. We are from group 3, consists Qaidul Umam Nur Wasilah Syahrianti, Ozair Firda Mahmuda, and Elmadiana Naftasari. Okay, yes, it's my turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At this time, I will presenting about a learning style in infancy and how to optimize them. Parent and teacher have a tremendous influence on children. Understanding how a child learn can improve how we teach them. Early childhood programs are often organized in a way that support the range of children's strengths and needs. This includes having adequate period for movement, group circle and music time, learning center in the classroom that include a myriad of experience. For example, reading corner, block area, manipulative and motor area, outdoor play and art. This support participation of children with a wide range of learning style while also exposing children to experience they may not typically seek out. As adults, we can help children better understand their strengths and individual difference. While supporting challenge, you can seek out real-world experience that extend your child learning. For example, if your child is interested in fish and aquatic life, visit an aquarium. Your child will retain more information and develop a broader understanding of the world if information is meaningful and presented in a way that meets in his or her individual learning style. Okay, thank you. That's enough for me. Hello, so now I will explain about learning style in toddlerhood and how to optimize them. According to Sojeningsi and Gederano in 2013, toddler age children are children who are between the age range of 12 till 36 months. And according to Louisiana Youth in 2015, this period is also a golden period or period of wealth for children's intelligence and development. Jadi, menurut Sojeningsi dan Gederano di tahun 2013, anak usia toddler atau balita ini merupakan anak yang berada di rentang usia 12 sampai 36 bulan. Dan menurut Louisiana, masa balita ini juga merupakan masa golden age atau masa-masa keemasan untuk kecerdasan dan perkembangan anak. Children's learning style are different from one another. Jadi gaya belajar anak itu berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada anak yang lebih suka belajar melalui mendengarkan, lalu juga ada anak yang lebih tertarik belajar dengan menggunakan gambar-gambar. Ada juga yang lebih semangat belajar dengan bersentuhan langsung dengan objek-objeknya. Dan tidak sedikit pula anak yang menyukai gaya belajar yang melibatkan fisiknya, alias anak itu suka bergerak ke sana kemari atau aktif. And there is nothing wrong with a child learning style because masing-masing gaya belajar itu memiliki keunggulan dan kekurangannya. So there are 4 learning styles used for toddler. The first style is visual or learn to seeing. A visual learner can understand and remember information better if they see it. If your child is a visual learner, you may notice that they gain knowledge through observation most of the time. This kind of learner learn how to do things once they have seen others doing them. And the ways to help a visual child learn is when reading with your child, you can find picture book with
lots of interesting pictures. Educational videos are also a good choice for your child to explore new topics. And don't forget to explain daily routines and instruction to your child using picture. When teaching a new skills, demonstrate it to your child step by step. And the second is auditory or learn through hearing. If your child is an auditory learner, he or she gains new ideas and concepts most comfortably by listening. Your child may remember most of the words in familiar stories and learn a song quickly after listening it. He or she can follow oral instruction easily and is able to repeat overhead information. And the ways to help an auditory child learn is when playing a game with your child, you can explain the direction to him or her orally and encourage your child to repeat the direction. Set up an environment with lots of audio materials such as audiobooks and songs can help your child remember new concepts. Your child will enjoy learning new vocabulary or daily routines when he or she sings them out. The third style is tactile or learn to touch. A tactile learner learns best the touching or feeling things with his or her hands. If your child is a tactile child, he or she is likely to enjoy hands-on activities, such as puzzles and blocks. This kind of child learn best by doing things with their own hands. And the ways to help a tactile child learn is you can provide your child with abundant opportunities to touch new objects to learn their characteristics. Let your child play with sensory materials such as sand and clay, and from different shapes or number with them. You may also teach your child counting by having him or her count with beads. The fourth style is kinesthetic or learn through doing and moving. If your child is a kinesthetic learner, he or she uses their whole body to explore the world and has a strong need of movement. Your child will enjoy moving around to see what is happening in their surroundings. And the ways to help a kinesthetic child learn is you can tell your child to stand up or jump a few times when your child has problems sitting still. Provide your child with lots of movement activities to facilitate learning. You can cook a simple dishes or build small furniture together with your child at home. And when you are practicing the formation of letter, you can ask him or her to write it in the air. And when reading a story, you can have him or her pretend to be a character and act out the scene. Okay, thank you. The next material will continue by my partner. Okay, the next material is about learning style in preschool period. A high quality preschool program is very important because it requires dedicated and qualified teaching staff working in partnership with children's families to systematically assist children in developing social competence and confidence. Jadi program prasekolah ini sangat penting dan akan membentuk sebuah kualitas yang tinggi yang membutuhkan dedikasi dan kualifikasi staf pengajar bekerja dalam kemitraan dengan keluarga anak-anak yang sistematis yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam mengembangkan kompetensi sosial dan kepercayaan diri. Di sini sudah tersedia beberapa cara untuk meningkatkan beberapa kepercayaan anak. Yang pertama yaitu
For the first one is provide materials and activities to further learning at the child's developmental level and to foster feelings of competence. Jadi yang pertama yaitu menyediakan bahan dan kegiatan untuk pembelajaran lebih lanjut di sekolah dengan tingkat perkembangan yang telah ditentukan dan untuk menumbuhkan perasaan kompetensi. The second is make adaptations to the classroom environment to support children's needs. Jadi yang kedua yaitu melakukan adaptasi dengan lingkungan kelas untuk mendukung kebutuhan individu anak-anak. Yang ketiga yaitu use children's ideas and interests to inspire activities and to engage students in discussions. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan ide dan minat anak-anak untuk menginspirasi kegiatan dan untuk terlibat siswa dalam sebuah diskusi. Nah, di sini sudah tersedia juga beberapa cara untuk program preschool. Yang pertama yaitu reading literatur, yang kedua yaitu writing, yang ketiga yaitu language. Untuk yang pertama yaitu reading literatur, di sini seorang guru harus efektif dalam memberikan sebuah pengajaran dalam kelas. Yang pertama yaitu melalui create cozy comfortable reading areas with a variety of age appropriate print materials. Jadi yang pertama yaitu ciptakan area membaca yang nyaman dan sesuai dengan berbagai bahan cetak yang sesuai dengan usia. Yang kedua yaitu read aloud to each child individually and in small and large groups 2 or more times a day in different settings using appropriate high quality books and text. Yaitu yang kedua membacakan untuk setiap anak secara individu dan dalam kelompok kecil dan besar minimal 2 kali dalam sehari atau lebih dalam pengaturan yang berbeda menggunakan buku teks dengan kualitas yang tinggi sesuai dengan usia siswa. The third is organize routines of the day with children to ensure the children are aware of their opportunities for read aloud with the teacher in whole. Small group or one-on-one as well as times of the day that they can use the classroom, library and self-select books for their reading enjoyment. Maksudnya yaitu mengatur rutinitas hari dengan anak-anak dan untuk memastikan bahwa anak-anak menyadari kesempatan mereka untuk membaca dengan suara yang keras dengan guru secara keseluruhan, membuat kelompok kecil atau satu-satu serta dalam waktu sehari yang diusahakan mereka dapat menggunakan perpustakaan kelas dan belajar mandiri, dan juga untuk memilih buku untuk kesenangan membaca mereka sesuai apa yang mereka inginkan. Untuk yang keempat yaitu prepare children for listening to new book during read aloud by building on background knowledge. Yang keempat yaitu persiapkan anak-anak untuk mendengarkan buku-buku selama membacakan dengan membangun pengetahuan latar belakang. Dan yang kelima yaitu read aloud the entire book with few interruption and use motivating expression appropriate to story life. Jadi yang terakhir yaitu bacalah buku tersebut dengan keras dan sedikit interupsi kepada mereka, dan juga menggunakan ekspresi motivasi yang sesuai dengan alur cerita. Langkah yang kedua yaitu melalui metode writing. Yang pertama yaitu model teacher writing in a variety of genders talk out the day and encourage children writing. Seorang guru menulis dan memberikan contoh genre sepanjang hari untuk mendorong anak-anak menulis. Misalnya membimbing anak-anak untuk menulis nama mereka pada pekerjaan mereka, berbagi daftar tulisan, pesan, bagan maupun formulir, dan juga papan nama, label, undangan, surat, dan lain sebagainya. Yang the second is provide shared writing opportunities. Jadi guru di sini memberikan kesempatan
kepada murid untuk menulis bersama. Contohnya, anak-anak secara sukarela memberikan ide dan huruf atau kata-kata, dan guru menguraikan ide mereka dan menulis kata-kata mereka. The third is take dictation for a child by writing exactly what the child says and making sure the child can see what you are writing. Read the dictation back to the child, tracking their words with a finger. Langkah selanjutnya yaitu dikte mereka dengan menulis persis apa yang mereka katakan, dan pastikan mereka juga melihat apa yang kita tulis. Dan selanjutnya itu baca dikte kembali kepada anak-anak dan untuk melacak kata-kata mereka dengan jari mereka agar mereka lebih fokus terhadap apa yang telah mereka katakan. Selanjutnya yaitu encourage individual and small groups of children's writing at the writing center and other centers independently or with teacher support. Selanjutnya yaitu mendorong individu dan kelompok kecil menulis di pusat menulis dan pusat lainnya secara mandiri dengan dukungan guru. Misalnya menyediakan bahan menulis dan membuat buku yang menarik, memberikan contoh di pusat penulisan huruf cetak, kata, nama, dan frasa yang anak-anak sering gunakan untuk menulis dan yang akan mendorong mereka menulis catatan terhadap anggota keluarga, model atau berbagi tanda-tanda menulis untuk blog dan pusat manipulatif dan lain sebagainya. The next is model the process of classroom bookmaking by using different size and shapes of paper, varied and interesting colors. Selanjutnya yaitu modelkan proses pembuatan buku di kelas dengan menggunakan berbagai ukuran dalam bentuk kertas, warna, dan variasi yang menarik. Selanjutnya yaitu melalui language. Yang pertama yaitu respond to children using their words or reflect back with the correct plural form, tenses, preposition, and incomplete sentences. Also add new and rich vocabulary to the response when appropriate. Langkah yang pertama yaitu tanggapi anak-anak menggunakan kata-kata mereka seperti tadi, yaitu mengulang apa yang mereka katakan dengan bentuk jamak, tenses, preposisi, dan kalimat lengkap yang benar, dan juga tambahkan kosakata baru dan berikan mereka respon bila diperlukan. Yang kedua yaitu ensure that children have interesting opportunities to practice language using plural forms, preposition, complete sentences, and question sentences by using props and toys in engaging individual, small, and large group opportunities. Langkah selanjutnya yaitu pastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang menarik untuk berlatih bahasa menggunakan bentuk jamak, preposisi, kalimat lengkap, dan kalimat pertanyaan dengan menggunakan alat peraga dan mainan yang melibatkan kesempatan individu, kelompok kecil, dan besar. And the next is provide individual support to each child to write their name on their work throughout the day. Allow children who need it ample time to move through the developmental stage of writing. Yaitu berikan mereka dukungan individu kepada setiap anak yang menuliskan nama mereka di pekerjaan mereka sepanjang hari. Beri mereka apa yang mereka butuhkan, seperti waktu yang cukup untuk bergerak melalui tahap perkembangan menulis. Contohnya dikte melalui guru menulis coretan bentuk seperti huruf, kombinasi huruf besar dan kecil. Selanjutnya yaitu encourage children to use their emergent writing skill independently or with children support by providing ongoing and motivating up-to-date materials and activities at the writing centers based on individual and group interests, including written models of the alphabet and print words with pictures that children currently use and request for writing projects. Jadi yang dimaksud di sini yaitu guru mendorong anak-anak atau siswa untuk menggunakan keterampilan menulis mereka yang muncul secara mandiri atau dengan dukungan guru dengan menyediakan materi dan kegiatan terkini dan juga berkelanjutan, dan
yang memotivasi dari pusat penulisan berdasarkan minat individu dan kelompok, termasuk model alfabet tertulis dan kata-kata tercetak dengan gambar yang anak-anak saat ini menggunakan dan meminta proyek penulisan. Contohnya gambar ibu yang mengatakan sebuah kata-kata, dan juga dukung anak-anak selama proses menulis dengan mengacu pada bagian konstruksi huruf dan petunjuk dengan konstruksi huruf dan bunyi huruf bila diperlukan. Selanjutnya yaitu build oral language and writing skill through read aloud extension activities in classroom centers. Yaitu bangun keterampilan bahasa lisan dan menulis melalui kegiatan penyuluhan membacakan dengan lantang di pusat kelas atau di depan kelas. Misalnya setelah mereka membaca koleksi buku, mereka dapat bertukar pikiran tentang ide atau alat peraga untuk mereka contohkan kepada temannya melalui depan kelas. Dan berikutnya yaitu tentang bagaimana mengoptimalisasikan gaya pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu melalui kinesthetic learners yang kinesthetic learners yang memiliki arti kemampuan anak untuk menggunakan ketangkasan tubuh dan mengekspresikan ide dan perasaan, dan juga menggunakan keterampilan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Di sini yaitu yang pertama yaitu make learning active and inform students. Jadi di sini sebagai langkah awal guru harus pergi ke sekolah dan juga membawa sistem pembelajarannya yang aktif yang menyebabkan siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini agar kemampuannya berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu learning through experience using a variety of proofs. Yang dimaksud di sini yaitu belajar melalui pengalaman menggunakan berbagai alat peraga seperti eksperimen laboratorium. Yang ketiga yaitu capacity should be given physical activity at home before school. Jadi di sini yaitu bagi siswa yang memiliki kapasitas energi lebih, sebaiknya diberikan aktivitas fisik di rumah sebelum sekolah. Misalnya mengikuti olahraga, membantu pekerjaan rumah seperti mencuci mobil, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan melakukan sesuatu dengan jarinya. Yang kedua yaitu melalui auditory learners, yang melalui cara yang pertama yaitu read and repeat the lesson material. Jadi di sini guru membaca dan mengulangi materi pembelajaran dengan membuat suara atau meminta orang lain untuk membacakannya. Bisa juga dengan menggunakan musik sebagai alat belajar. Yang kedua yaitu provide with a tape recorder to record. Jadi di sini guru menyediakan tape recorder untuk merekam semua materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah dan diulangi di rumah. Dan yang terakhir yaitu conduct verbal reviews with friends, parents, or teachers. Jadi di sini siswa melakukan review secara verbal dengan teman, orang tua, dan guru. Dan yang ketiga yaitu melalui visual learner, yaitu yang pertama learn to memorize, use a flashcard or smart card containing the keywords of any information being studied. Jadi di sini yaitu belajar menghafal menggunakan flashcard atau kartu kecil yang berisi kata kunci dari setiap informasi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu learn to look for alternative materials from various sources. For example, from video, PowerPoint, mind maps, image, or an interesting chart. This will help you to get a big picture of what he will learn. Jadi yang cara kedua itu belajar mencari bahan alternatif dari berbagai sumber, misalnya dari video, PowerPoint, mind mapping, gambar atau chart yang menarik. Dan hal ini akan membantu kita untuk mendapatkan gambaran besar tentang apa yang akan dia pelajari. Thank you. Okay, now we are going to the learning style in kindergarten and how to mixing them. Firstly, I would like to tell about the definition of kindergarten.
According to Merriam-Webster Dictionary, kindergarten is a school or class for children usually from 5 to 6 years old. Nah, jadi kindergarten atau di Indonesia kita menyebutnya dengan sekolah TK, ini merupakan jenjang di mana sebelum memasuki usia SD. Nah, learning style in kindergarten is considered an important and purposeful educational level, and it is not less important than other educational. Jadi, TK ini dianggap sebagai jenjang pendidikan yang penting dan terarah, dan juga tidak kalah pentingnya dengan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, TK juga menjadi tingkatan yang memiliki tujuan perilaku, kognitif, dan juga afektif yang penting untuk guru, sehingga mencoba untuk membuat siswa memperoleh tujuan pembelajaran. Nah, kemudian apa saja sih learning style in kindergarten ini? Yang pertama adalah visual learners, the activities that involve their eyes and hands. For example, attracted to puzzles, building sets, the computer, cutting and pasting, and also going to enjoy video games, the internet, board games, craft, and models. Nah, jadi pembelajaran visual untuk taman kanak-kanak ini biasanya mereka itu atau siswa-siswa ini tertarik pada teka-teki, set bangunan, komputer, memotong dan juga mengoper, dan aktivitas lain yang melibatkan mata dan juga tangan mereka. Nah, di sini itu pembelajarannya gimana sih mereka itu belajar sambil melihat. Jadi mereka bukan mendengar ataupun melakukan sesuatu, tapi gimana caranya mereka agar melihat apa sih yang dibicarakan atau informasi apa sih yang mereka dapatkan dari melihat itu sendiri, seperti itu. Sedangkan untuk auditory learners, the activities that more focus on listening skill to obtain the information. They are love to sing and recite the song and rhyme like as in YouTube channel Cocomelon, Dev and Eve, etc. In addition, they can tell stories and share information with others. Nah, jadi jika tadi visual learners itu lebih fokus pada penglihatan atau indera penglihatan mereka, sedangkan di auditory learners ini mereka terfokuskan pada apa yang mereka dengar. Seperti halnya pada tontonan yang mereka lihat di YouTube channel Cocomelon. Nah, di situ kan ada musik atau lirik lagu yang menggambarkan suatu kehidupan anak-anak. Nah, di situ mereka bakal mendengar, dan dari mendengar itulah mereka mendapatkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan baru. Okay, the last one is kinesthetic learners, the activities that involve full body in wide open space. They love to hands-on practice and direct practical experience in the operation or functioning of something. For example, climbing, jumping, block building, riding test, etc. Nah, jadi pembelajaran kinestetik ini di taman kanak-kanak, mereka tertarik untuk melakukan suatu hal di luar dari kelas itu sendiri atau di lingkungan yang lebih luas. Misalnya bermain, memanjat, gimana caranya mereka melompat, atau menirukan suatu peragaan dari guru itu sendiri. Misalnya guru itu mengajarkan tentang gimana cara melompat. Nah, guru itu berarti mengajarkan cara melompat, bukan hanya berbicara melompat itu seperti ini atau memberikan pengarahan melompat itu seperti itu, tapi guru di sini juga memperagakan gimana sih cara melompat itu sendiri. Nah, kemudian dari siswa itu sendiri mereka menirukan gimana cara melompat. Nah, seperti itu. Okay, the next presentation will be presented by others. Okay, now I will continue material about learning in first to 6 and how to maxim them. First, beginning in first grade,
students are expected to reading and spelling, while the ability to successfully complete classwork and homework assignment becomes high priority. Jadi dari mulai kelas 1 itu siswa itu diharapkan menguasai membaca dan juga mengeja suatu kata. Kemudian sedangkan kemampuan untuk berhasil menyelesaikan tugas kelas itu adalah prioritas utama untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6. Okay, the next is visual learner in 1st to 6th grades are likely to use flashcards, data copying of notes and vocabularies, write down summaries, and watch videos and simulation. Jadi untuk pembelajaran visual ini juga untuk kelas 1 dan kelas 6 bisa menggunakan flashcard atau lebih banyak digunakan flashcard karena flashcard ini mungkin untuk kelas 1 hingga kelas 6 mereka tidak merasakan pembelajaran, akan tetapi mereka mendapatkan materi dari flashcard itu tetapi mereka melakukannya seperti bermain game. Kemudian siswa juga menyalin catatan dan juga kosakata, menuliskan ringkasan dan juga menonton video dan simulasi. Okay, the next is auditory. Learner in 1st to 6th grades are like to read aloud and are able to follow oral direction with ease and ask an answering question. Jadi untuk pembelajaran auditori ini di kelas 1 hingga kelas 6 juga suka membaca dengan suara keras karena untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 ini ketika guru membacakan bacaan dengan keras atau menjelaskan dengan semangat, maka siswa itu juga akan terbawa seperti semangat dari guru tersebut. Akhirnya siswa mampu untuk mengikuti arahan lisan dengan mudah dan bertanya serta menjawab pertanyaan. Okay, the last is kinesthetic. Learner in 1st to 6th grades are taught with role-playing relate knowledge to movement followed in the instruction to make things. Jadi pembelajaran kinestetik ini juga pada kelas 1 sampai 6 juga diajarkan untuk bermain peran. Bagaimana siswa itu menghubungkan pengetahuan dengan gerakan melalui instruksi untuk membuat sesuatu. Okay, the next how to maximum them. Jadi bagaimana untuk memaksimalkan pembelajaran pada kelas 1 hingga kelas 5. How to maximum learning in 1st to 6. Jadi untuk memaksimalkan pembelajaran pada bahasa Inggris pada kelas 1 hingga kelas 5 ini ada 4 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, the teacher can encourage student to read more difficult text from various genres because the teacher will test the student level of understanding with these short stories. Jadi yang pertama ini tentang reading. Jadi guru ini juga dapat mendorong siswa untuk membaca teks yang lebih sulit pada setiap stepnya. Jadi dari beberapa genre. Jadi siswa ini tidak diberi bacaan hanya stuck pada satu kesulitan, akan tetapi seiring berjalannya waktu guru ini harus menambah level dari bacaan agar itu bisa menguji tingkat kepemahaman siswa dengan short story tersebut. Okay, the second is teacher can also develop students' writing skills by asking students to be more critical so that they can develop the topics they get even if it's only 2 sentences or even up to 1 paragraph because it indirectly makes students think critically and increase their vocabulary. Jadi guru juga dapat mengembangkan kemampuan menulis pada siswa kelas 1 hingga kelas 6. Akan tetapi tidak langsung dengan beberapa paragraf atau sesuatu yang menyulitkan siswa. Bisa dengan hanya 2 kalimat sampai 1 paragraf. Akan tetapi itu juga dapat membantu pemikiran atau critical thinking dari siswa kelas 1 hingga kelas 6 sehingga mereka dapat mengembangkan topik yang mereka dapatkan dan
dapat meningkatkan kosakata pada diri mereka masing-masing. Oke, selanjutnya take practice flashcard because with the use of this media, student will also be enthusiastic because these flashcards are considered by students not as listen but like games. Jadi seperti yang disebutkan, flashcard ini biasanya tuh cenderung dipakai pada siswa kelas 1 hingga kelas 6. Karena kenapa? Karena dengan penggunaan flashcard ini juga efektif, akan tetapi siswa juga tidak merasa terberatkan karena mereka melakukan atau belajar dengan flashcard ini bukan berpikir dengan sulit, akan tetapi mereka menganggap bahwa ini bukan sebagai pelajaran tapi sebagai permainan. Akan tetapi walaupun mereka menganggap sebagai permainan ini, siswa tetap mendapatkan materi ataupun pelajaran yang mereka pelajari. Okay, the last is talk with the teacher about the difficult that student feel so that the teacher can also provide a way out of the problem faced by student. Jadi yang terakhir adalah berbicara dengan guru tentang kesulitan yang siswa rasakan, sehingga guru ini mengerti dan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang telah dihadapi oleh siswa. Jadi ketika siswa merasakan kesulitan, siswa bisa menyampaikan pada guru dan guru akan membantu sesuai keinginan guru, sesuai kemampuan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, saya akhiri. Sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.